Oke guys, balik lagi bareng gua Aldi dari Vape Education. Sekarang kita ada di Vape with Sharing. Nah, hari ini gua ditemenin sama Mang Vapor. Dan Aldi. Iya, Mang. Mungkin buat teman-teman yang sekarang kan banyak banget, Mang, vapers baru nih. Iya betul. Kayaknya kita harus kenalan lagi nih. Oh, oke. Siapa sih Mang Vapor ini? Jadi Mang Vapor awalnya gimana sih, Mang? Bisa nyemplung di industri ini? Nyemplung itu diracunin dia waktu itu. Waktu itu masih kerja tahun berapa? 2014. Kebetulan di kantor di ruangan gua itu bebas rokok. Oke. Nah, one day ada klien yang datang mau meeting. Dia dua-duanya pakai vape gitu ya. Wih, Oke. enak juga nih baunya gitu ya. Kan kebetulan dulu sebetulnya ada yang awal kan yang model rokok itu. Oke, ya ada. Yang ujungnya nyala. Yang single light itu ya. Tapi nggak seenak harumnya itu dengan itu. Akhirnya gue coba enak. Yaudah deh besok gue kirim. Nah besok satu set tuh dikirim gue. Waktu itu masih dikasih meka waktu itu. Meka, baterai sama liquid. Di situ gue mulai nyoba. Lama-lama belanja sendiri liquid. Dan waktu itu tahun 2014 yang namanya nyari liquid itu gerilya luar biasa gitu ya, effortnya susah. Nah akhirnya lama-kelamaan terbiasa pakai vape, pakai harian, karena memang kebetulan waktu itu ketemu liquid yang memang cocok banget buat gue. Nah akhirnya berlanjut terus akhirnya gue ketemu Ivan Juragan. Di ITC ketemu Dupe, kenal sama Dupe, mereka punya kawat dukun waktu itu. Gua coba kaget, jadi masing-masing kawat itu beda-beda gitu. Karena awalnya waktu itu gua dikasih kantal kan. Tapi coba kawat yang lain, ternyata waktu itu kawat dukun itu hasilnya beda. Jadi gue mikir, loh tiap kawat beda, tiap lilitan beda rasanya. Ini kan jadi ngulik gitu ya. Nah akhirnya gue ketemu, kenalan sama gerobak vapor. Si Om Isan almarhum. Almarhum. Kebetulan kan tinggalnya di Cikini. Jadi akhirnya di tempat gua kalau kerja malas, gua nongkrong di situ. Akhirnya gua banyak belajar dari si almarhum siapa? Isan. Gini Mang caranya gitu-gitu. Wih lama-lama oke juga gitu ya. Setiap beda lilitan kok beda. Waktu itu gua belum omlo tuh gua nggak tahu. Akhirnya gua baca di internet, ternyata ada omlo. Ternyata seluk-beluknya luas gitu. One day si Dupe ngasih sayembara, coba buat coil gua ini, kawat dia itu dibikin 1 ohm. Wah 1 ohm gitu. Nah akhirnya gua ikut sayembara, tapi nggak menang, cuman ingin ikut aja. Ternyata untuk mengejar kawat dukun itu menjadi 1 ohm itu luar biasa gitu ya. Akhirnya ketemu sampai 12 lilit kalau nggak salah, 12-13 lilit, akhirnya ketemu 1 ohm. Nah akhirnya gue berpikir ini ada sesuatu yang unik nih. Beda kawat, beda lilitan, hasilnya di setiap ini beda-beda gitu kan. Wah ini sih menarik. Nah akhirnya gue saking penasaran, lalu ditemani sama Om Isan waktu itu, ini Mang kasih ini lagi kan sini. Akhirnya kecanduan gua. Kecanduan sesuatu, dikasih RDA baru, gua beli lagi gitu ya. Waktu itu gua paling seru tuh sebulan bisa sampai lumayan lah gua belanja RDA waktu itu ya. Untuk awalan berarti belanja dulu tuh. Belanja. Jadi gua tuh sampai jutaan lah ya beli ya. Dari mulai liquidnya kan itu juga dulu mahal-mahal, 300 500 kan, 30 mili lagi. Nah
Kemudian gue masuk ke forum di Facebook dan ternyata rame di sana. Oh, di situ gue banyak belajar. Oh, gini. Tapi kemudian gue olah sendiri. Oh, ada omlo, oh ada ini gitu kan. Nah, akhirnya gue memberanikan diri untuk mencoba ngasih opini. Dan opini gue itu alhamdulillah waktu itu diterima. Waktu di mana tuh? Di Facebook? Di Facebook, di forum. Forum yang gua pertama masuk itu Wismek. Oh, forumnya Wismek. Nah, belajarlah, oh omlo tuh gini imbasnya, oh ini gini. Nah, karena gua sering memberikan opini dan kebetulan waktu itu dianggap benar, akhirnya banyak suatu pertanyaan yang berulang kan. Nah, akhirnya gua bikin blog waktu itu kan lagi zamannya blogging ya. Ya udah gua bikin blog gitu. Tapi kan blog tuh mesti ada judul. Judulnya apa gitu ya. Nah, udahlah judulnya Mang Papor gitu kan. Karena gua enak banget apa serba Inggris kan. Liquid apa semuanya pakai RDA, RBA kan semuanya Inggris semua banget kan. Asing banget gitu kan. Ya udah gua yang Indonesia banget lah. Tulislah blog gua itu Mang Papor. Akhirnya gua tulis, responnya luar biasa. Dan itu berarti nama Mang Papor sendiri autentiknya dari Mamang nih? Gak ada yang ngasih ide? Gak ada. Jadi waktu itu hanya kepikiran gimana gua membuat nama judul blog. Oh, gitu. Awalnya dari blog dulu dari blog dulu. Nah, blognya itu yang Facebook Mang Papor itu. Gua bikin supaya gua bisa nulis, orang kalau nanya gua kasih linknya aja gitu kan, gampang kan. Nah, sampai di situ rupanya responnya bagus. Akhirnya gua, karena kerjaan gua kan terbiasa nulis, jadi hal yang biasa gua nulis gitu. Jadi apapun gua tulis dan responnya bagus, akhirnya gua diangkat jadi admin di Wismek. Nah, Mang Papor naik itu namanya bener-bener terangkat pada saat kasus Pico. Kasus Pico, oke, kenapa Pico tuh? Pico itu waktu itu dianggap mod yang receh banget gitu ya. Di saat yang sama, gue juga kan mendalami DNA. Ada istilah fitur preheat, istilah preheat kan, salah satu fitur di DNA. Ternyata setelah gua buka websitenya Pico, itu ternyata ada, tapi dengan mengupgrade dulu firmware-nya. Oh, oke. Gua coba, gua upgrade, ada preheat-nya. Wah, surprise banget waktu itu. Nah, akhirnya gua publish. Ini ada loh di Pico yang lu receh ini, ada loh fitur preheat. Wah, booming tuh preheat. Preheat-nya booming, Pico-nya booming. Apalagi waktu itu kan gua cuma punya mod itu Pico gitu kan. Ya, kemudian gua belajar foto gitu kan. Ya udah, akhirnya gua suka diundang ke komunitas Pico waktu itu. Gua ngasih ya acuan sederhana soal omlo lah. Terus kemudian gua mendalami DNA, akhirnya gua diangkat jadi admin di DNA. Sampai sekarang gua mendalami DNA gitu. Nah, yang menarik itu once gua masuk ke komunitas itu kan gua nggak pede ya. Iya. Apa yang gua ucapin ini bener apa enggak gitu ya. Ini bener nggak sih gitu. Kan lidah kan ini soal rasa kan. Betul. Jadi lidah gua ini bener nggak sih gitu. Iya. Apa yang gua sampaikan ini bener nggak? Itu ada saat waktu itu gua datengin orangnya untuk membuktikan teori gue. Om, ini nggak gini, harusnya gini, gue bilang. Oke, lu di mana? Gue datengin. Akhirnya balik pulang kantor, kita ketemu di satu titik gitu, tengah-tengah diskusi. Nah, di situ gue bikin PDO, ternyata benar, teori gue benar. Gitu. Ada lagi itu sampai berbulan-bulan gue nyamperin orang untuk membuktikan teori gue. Gitu. Teori gue itu sebetulnya simpel. Omlo itu apa sih efeknya ke power, ke rasa gitu. Terus kemudian settingan gitu ya. Gue datengin, bang ini nggak enak, itu enak gitu. Ya, akhirnya gue datengin, sini gue
gua lilitin tuh. Oh iya ya, enak ya, apa ya. Nah disitulah gua mulai dikenal lah. Oh tukang ngulik, ya udah, memang karena gua suka ngulik ya gitulah, itu aja jalan. Itu sampai 3 bulan 6 bulan gua ketemu orang pulang kantor. Jadi kayak vaporista keliling ya Bang. Vaporista juga iya, tapi juga buat gua sendiri pembuktian. Apa yang okay. gua sampaikan bener atau enggak gitu. Dan itu juga belajar. Bahkan ada orang yang ngasih ide, enggak harusnya kayak gini, coba gitu. Akhirnya ada timbal diskusi balik, lah, ada diskusi, ada timbal balik. Gua terima ilmu juga, gua juga bisa ketemu banyak orang kan, gitu. Terus awalnya kan berarti kan Mamang mulainya dari Facebook. Nah, terus bisa nyemplung di Instagram. Nah, waktu itu kalau nggak salah gue sempet ngelihat video Mamang itu awal-awal itu pas lagi di movie kalau nggak salah. Ya. Ngomongin apa ya, RDA yang kecil tuh. Oh itu Merlin Nano. Bukan Merlin Mang, RDA Gear atau apa ya? Oh oke, gua lupa. Gua juga lupa. Gua lupa. Oh yang punyanya Gasmod. Oh iya itu. Yang dia klaimnya ngerenggang gini. Iya. Nah itu movie kan waktu itu suatu web store yang high end lah gitu ya. Waduh, gua ketemu movie itu deg-degan juga gitu ya. Sedangkan gua berbekal dengan Pico gitu kan. Iya. Nah akhirnya gua coba waktu itu ketemu guru gua anggap sebagai guru. Kenapa? Itu Henry Vaporistanya movie. Gua belajar coiling juga dari dia. Oh ini kantal tuh mesti diginiin gini tuh. Gua belajar. Oh gini, gua sambil ngongkrong di situ ya akhirnya Bang bikin aja Instagram. Oh iya ya, Instagram ya. Nah kemudian anak gua juga bilang Instagram nih bagus nih. Gua lihat ternyata memang untuk etalase itu Instagram. Ya udahlah, gua udah sambil belajar foto waktu itu Instagram. Nah Instagram itu juga nggak tiba-tiba melejit gitu ya. Itu bertahap pada saat gua jadi admin DNA dan kemudian gua alihkan ke sana, ke Instagram. Jadi kalau yang mau nanya-nanya langsung Instagram gua gitu. Itu pancingan gitu ya. Karena kan memang basic gua itu di dunia vape ini bukan sebagai sosok orangnya, tapi tulisan sebetulnya. Iya. Jadi gua itu ya ini tulisan gua, lu belajar di situ. Sosok orangnya sih gua nggak pernah highlight gitu ya. Jadi memang konsepnya di Instagram maupun di YouTube maupun di Facebook itu blogger. Gitu. Jadi yang nulis lah. Once lu misalnya nanya, hayu gitu kan. Nah, Mamang mulai dapat endorse itu kapan, Mang? Masih ingat nggak? Dapat endorse itu awal lupa sebetulnya itu dari mana ya waktu itu ya. Oh dari China sebetulnya. Dari China, dan itu biasalah DM di Instagram. Oke, terus gue bilang ya kirim aja. Kebetulan Almarhum Ihsan ada, dia mau datang, ya udah coba ini. Gua foto-foto, responnya bagus. Dan yang menarik adalah once gua publish di Instagram, respon yang gua tunggu itu adalah DM. Jadi pertanyaan itu akhirnya munculnya lebih banyak di Instagram, di DM. Nah di situ gua follow up. Nah di situ mungkin kekuatan gua dibanding yang lain ya, karena gua langsung touch personal. Iya. Gitu. Touch personal, akhirnya gua dikenal lah, diundang sana sini, dan alhamdulillah mereka juga udah pernah tahu karena memang awalnya udah diskusi di Instagram atau di Facebook gitu kan. Itu sebetulnya juga kembali untuk meyakinkan gua kan nggak ada guru tuh ya. Gua belajar bener nggak sih. Nah bener enggaknya sih itu gua belajar ke suhu-suhu yang ada di admin DNA. Lalu kemudian tapi yang paling
mantep itu pada saat ketemu orang. Ya kan langsung. Kadang langsung diskusi dua arah kan. Dua arah kan. Iya. Kayak gini. Gitu. Ya, akhirnya. Nah kemudian Instagram gue rame tuh. Kan nggak berbahaya karena apa yang gue kenal di industri vape waktu itu semuanya teman. Ke Ivan, gue ke Isan. Ya, Mang dulu fotoin ke Instagram. Ya, itu waktu itu oke aja gitu kan. Meskipun itu barang sampel yang harus gue kembalikan waktu itu. Dan ternyata alhamdulillah respon di Instagram bagus dan lama-lama akhirnya ada juga liquid yang ini yang datang dan ada nada protes juga, Mang jangan gratis dong ya. Karena ini ada rate-nya juga gitu. Waduh gimana ya gitu ya. Di sisi lain teman gitu kan. Jadi akhirnya gue diajari salah satu reviewer senior, ini loh rate-nya kalau di Instagram kayak gini. Oh ya udah gue ikutin. Jadi memberanikan diri waktu itu ini ada rate-nya gitu. Tapi kalau udah deket banget sih as a friend lah gitu ya gitu. Tapi apa-apa lah ya teman. Tapi akhirnya yang tanda kutip gua dulu gratisan itu bocor kemana-mana gitu. Nah karena mungkin itu banyak banget barang yang tanpa gua, yang mereka tidak confirm ke gua tiba-tiba datang ke rumah gitu. Loh ini ngeremnya gimana gitu kan. Nah di situ gua harus punya suatu benchmark. Mana yang gua terima, mana yang gua tolak gitu. Nah di situ gua terapkan di liquid, gua terapkan di oil, kawat waktu itu, dan sampai sekarang gua lakukan itu. Jadi boleh ini terutama di daerah ya, apalagi dari komunitas, gua bantu publish, tapi dengan syarat sesuai dengan benchmark gua. Gitu. Nah standarnya itu Mamang apa tuh kalau boleh tahu benchmarknya? Benchmarknya itu pertama dari kalau rasa kan pasti nggak bisa gua nggak bisa kita arahkan lah kan? Jadi gua berpatokan kepada tema liquid itu apa, rasanya apa, lalu gua coba. Once itu sesuai dengan yang dia sebutkan, oke, gua terima. Tapi dulu ada beberapa kasus, salah satunya contoh yang lucu adalah ada brewer dari daerah kirim ke gue. Waktu itu lagi zamannya booming oat drip. Dalam label botolnya, waktu itu botol kaca, masih ada foto drip oat ya, kan oat gitu. Tapi waktu gua rasa bukan oat drip, bukan oat gitu, tapi kayak sereal, kan beda ya, sereal sama oat. Kok lu ininya ini oat, kenapa oat? Kenapa gitu oat? Kan lagi booming Mang. Udah gua tolak gitu. Lu nggak bisa kayak gitu. Lu kalau sereal lu gambarnya gitu. Nah itu ada beberapa kasus seperti itu. Jadi ada liquid yang rasanya lagi hot, biasanya ada beberapa brewer yang menggunakan gambarnya yang lagi hot, tapi rasanya beda sebetulnya. Nggak kayak gambarnya, nggak apa yang diceritain lah. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah nggak ada lah ya. Tapi pernah nggak Bang, misal nih nemu barang gitu, barangnya itu ibaratnya nggak cocok lah sebenarnya, nggak cocok sama Mamang, boleh dibilang ya kayak kurang enak misalnya. Terus dia minta gitu ke Mamang, Mang bilang dong enak atau apa gitu, biar laku barang gua. Nggak pernah sampai kayak gitu. Cuman ada beberapa yang mungkin mereka kecewa gitu ya. Mas maaf ya, gua nggak bisa nih publish karena nggak sesuai dengan selera. Bukan selera, benchmark gua gitu. Kenapa? Apa yang kurang? Ya gua sebutin kurangnya gini. Oh ya Dem, ya paling kayak gitu. Jadi nggak ada yang protes atau menitip. Nanti lu sebutin ini, nggak ada sih. Alhamdulillah sih nggak sih. Kalaupun ada sih pasti lu siapa gitu kan. Lu enak aja lu ngatur gitu kan. Nggak ada sih, alhamdulillah sih. Jadi guys, kalau misalnya memang nggak cocok, itu nggak akan naik guys di Instagram. Tapi mungkin kalian kalau misalnya penasaran, misalnya ada liquid nih yang ibaratnya belum naik gitu di Instagramnya Mang Vapor, mungkin DM aja Mang Vapor udah pernah coba atau belum gitu kan. Siapa tahu emang nggak sesuai sama benchmarknya Mang Vapor. Ada seperti itu.
Dan sebetulnya gue tuh kan akhirnya dicap sebagai reviewer. Sebetulnya enggak lah, bukan reviewer gitu ya. Tapi yang banyak datang, yang gue alami sampai hari ini adalah barang liquid, coil, sekarang ini pot datang ke rumah tanpa ada pemberitahuan. Pemberitahuan, mungkin mereka kan ngecek kan trackingnya, udah nyampe nih, baru dia DM gue. Oh ini barang lo gitu kan. Gila lo gitu. Bang tolong nih di review. Ya udah, akhirnya reviewnya internal. Maksudnya internal tuh gini. Jadi gue diskusi sama dia soal liquid. Oh ininya kurang, ini kalau buat gue ini kurang, enaknya lo gini. Nah, yang lebih seringnya kayak gitu di. Oh jadi nggak diposting ya Bang ya? Enggak, jadi mereka tuh mungkin diskusi R&D, langsung. Bang gue lagi mau bikin liquid nih, gue kirim ya gitu ya. Nah akhirnya kita diskusi. Oh stroberinya kurang nih, coba lo tambahin deh. Nah yang sering gue lakukan sampai hari ini seperti itu sebetulnya, dibandingkan endorse yang masuk gitu. Nah endorse itu gue banyak keterbatasan karena gue dibanding teman-teman reviewer yang lain, gue nggak pernah muncul di Instagram, tapi lebih mementingkan gue bicara mengenai settingan gitu ya. Nah akhirnya gue alhamdulillah waktu itu Mas Dimas Movie waktu itu mempromosikan gue ke luar gitu ya, dan imbasnya banyak dari luar yang akhirnya mengangkat gua sebagai R&D team gitu. Jadi entah itu mod, entah itu atomizer, entah itu apa namanya, bahkan tools dia kirim gitu kan. Ini oke nggak untuk pasar Indonesia? Gua menilai dari sisi produknya, kesesuaian produknya. Nah jadi kalau sampai saat ini Mang Popor ya lebih banyak itunya jadi bukan ke tim R&D-nya ya? Lebih ke tim R&D-nya. Jadi lebih ke tim R&D-nya ya Mang? Tim R&D-nya. Seru sih sebenarnya jadi tim R&D. Seru. Dan itu awalnya mereka datang kontak gua by IG, DM atau dari Facebook, lalu gua follow up, ya udah lu kirim aja. Dan kemudian gua ngasih masukan. Waktu itu gue juga kurang pede karena formatnya belum tahu gue seperti apa kan. Akhirnya gue bikin suatu standar format untuk ini atomizer, ini gitu. Dan alhamdulillah respon mereka cukup positif gitu. Wah keren lo, gini-gini oke lah gitu. Nah akhirnya gue memberanikan diri untuk membuat menawarkan diri ke produsen lain di China. Email dan ada respon, dan akhirnya sampai sekarang gua ada kerjasama. Jadi meskipun barang itu tidak terdistribusi di sini, kadang hanya di luar aja. Gitu. Nah itu awalnya gua dari Florin, dari Pepfly dulu, dan sekarang beberapa brand gua pegang untuk R&D-nya. Nah terus gini, sekarang kan dulu mungkin Mamang ya kita juga lebih ke ngulik di atomizer ya, dan di Instagram Mamang gitu itu banyak banget lah tentang foto-foto atomizer gitu, settingan-settingannya. Nah sekarang kan larinya udah mulai ke pots nih. Pots. Nah itu gimana Mang untuk standar pots nih? Untuk standar pots, pots itu jujur gua masih banyak melihat vapers di kita ini atau pengguna baru lah kan melihat pots ini sebagai vaping biasa ya. Jadi mereka menggunakannya dengan salah penempatannya. Oke. Gitu ya. Contoh, seorang vapers yang biasa pakai mod tiba-tiba ada pot. Lalu mereka menggunakannya layaknya seperti pot, chain vaping lah, lu tiduran lah gini, lalu kemudian
cara pemakaiannya, akhirnya pot itu gampang rusak. Nah, mereka lupa bahwa pot diciptakan untuk orang yang ingin pindah dari rokok ke ini supaya dapat simple, atau seorang vapers yang ingin lebih simple menjadi device kedua, bukan device utama gitu kan. Ya secondary device lah. Secondary device. Jadi dipakainya ya mungkin 3 hisap udah selesai. Tidak untuk chain vaping atau apa gitu. Nah, terus itu dari pot. Terus juga Mamang sempat rame juga nih tentang disposable. Nah, ini nih yang rame nih. Ya. Menurut gua pribadi, harusnya yang ditonjolkan dengan ketidaksukaan, tanda kutip gua sebut ya, ketidaksukaan kehadiran dispo itu UMKM-nya yang diangkat, jangan lingkungan. Kan itu berimbas. Ada yang bikin macam-macam lah. Bahkan Mang Vapor pun akan bangkrut kan gitu ya. Iya, karena dia